Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Saya atas nama Yasinta Gorek dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan perencanaan sumber daya manusia. A. Pengertian. Perencanaan sumber daya manusia yaitu salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga sangat penting dalam proses perencanaan strategi sumber daya manusia dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. B. Tujuan. Tujuan dari perencanaan SDM yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia dalam kurun waktu tertentu. Menurut Water dan Davis, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegrasikan permintaan tenaga kerja dengan staffing level. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses memperkerjakan pekerja baru. Yang kelima, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Yang keenam, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Yang ke-C, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yakni aspek kuantitas SDM yang tepat, aspek kualitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klarifikasi perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup perencanaan SDM diklarifikasikan ke dalam dua kategori, yakni yang pertama, manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategis. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Ketiga, definisikan masalah. Keempat, pertanyaan putaran pertama. Yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Keenam, pertanyaan putaran ketiga. Yang ketujuh, bertindak sesuai hasilnya. Kedua, rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Metode peramalan moving average ini sering digunakan untuk peramalan bisnis seperti peramalan permintaan pasar, analisis teknikal pergerakan saham dan forex, serta memperkirakan tren-tren bisnis di masa yang akan datang. Moving average atau rata-rata bergerak diperoleh melalui penjumlahan dan pencairan nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai
terlamanya dan menambah nilai baru. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam atau data yang perubahan naik dan turunnya sangat drastis. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. MA sama dengan sigma X per jumlah periode. Jumlah periode massa dengan jumlah periode rata bergerak dapat ditulis MA sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik per N. 3. Manajemen forage adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor manajemen, departemen, atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi dan tenaga kerja. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. A. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor eksternal itu adalah A. Kondisi perekonomian, B. Kondisi sosial politik, C. Teknologi, D. Kompetisi. B. Faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor tersebut adalah A. Perencanaan strategi organisasi, B. Anggaran, C. Perkiraan produksi dan penjualan. C. Faktor kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya A. Pensiun, B. Pengunduran diri, C. Pemberhentian tenaga kerja atau pemecatan, D. Kematian. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah A. Rencana suksesi, B. Ketersediaan tenaga kerja di pasar. 4. Metode tools supply. Analisis tools of supply meliputi beberapa hal, yakni A. Tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisis Markov sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisis setiap proses untuk waktu. Demikian presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan minta maaf.